Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Bertemu lagi dengan Ibu Salma. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Untuk memahami kalimat transitif dan intransitif, kalian harus belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek dan bisa diubah ke bentuk pasif. Sedangkan kalimat intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek dan tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Dalam suatu kalimat memiliki struktur pola SPOK yang artinya S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, K sebagai keterangan, PEL biasanya disingkat, itu biasanya disebut pelengkap. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian, kita belajar tentang contohnya ya. Yang pertama, contoh kalimat transitif. Kalimat aktif. Adik membaca buku. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Dan diubah sebagai kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku sebagai subjek dibaca sebagai predikat oleh adik sebagai objek. Selanjutnya contoh yang kedua ya, kalimat aktif. Ibu membelikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, mainan baru sebagai pel atau pelengkap. Diubah menjadi kalimat pasif. Adik dibelikan ibu mainan baru. Adik sebagai subjek dibelikan sebagai predikat, ibu sebagai objek, mainan baru sebagai pelengkap. Contoh yang ketiga, kalimat aktif. Ayah memperbaiki mobil. Ayah sebagai subjek memperbaiki sebagai predikat, mobil sebagai objek. Diubah menjadi kalimat pasif. Mobil diperbaiki ayah. Mobil sebagai subjek diperbaiki sebagai predikat, ayah sebagai objek. Intinya, kalimat transitif bagian predikatnya tinggal kita balik saja ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar contoh dari kalimat transitif, Ibu akan menjelaskan contoh kalimat intransitif. Contoh yang pertama, tidak perlu menggunakan kalimat pasif ya. Contoh, adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek menggambar sebagai predikat dengan krayon disebut keterangan cara. Contoh yang kedua, kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek bermain sebagai predikat di tanah lapang. Keterangan tempat karena menunjukkan kami bermain di tempat. Tempatnya yaitu tanah lapang. Kemudian contoh yang ketiga, ada mereka berlatih sepak bola di lapangan. Mereka sebagai subjek berlatih sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap di lapangan. Menunjukkan keterangan tempat. Dari ketiga contoh yang Ibu jelaskan tadi, memang kalimat intransitif tidak dapat dibalik menjadi kalimat pasif karena tidak memiliki objek.
Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, dengan membalik kalimat, kita dapat mengetahui kalimat transitif atau bukan ya anak-anak. Fungsi keterangan dapat berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana, dan keterangan cara. Sudah masuk kegiatan refleksi nih anak-anak. Bagaimana untuk materi hari ini? Menarik atau tidak? Apakah ada kesulitan terkait materi kalimat transitif dan intransitif? Boleh bertanya, yo siapa yang mungkin masih bingung? Kalau memang tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi kalimat transitif dan kalimat intransitif yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Selamat bertemu di minggu berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.